Assalamualaikum Bu Egi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah sehat Bu Sari. Nah Bu Egi, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih sama Bu Egi ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coach yang akan saya amati, saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu Egi, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada ibu adalah kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, berarti pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin ibu kembangkan secara spesifik atau yang akan ibu observasi gitu? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang ibu inginkan? Dalam proses coaching kali ini, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Oh, baiklah, demikian dulu ya Bu Egi ya. Observasinya kali ini, silakan ibu melakukan coachingnya terhadap coaching dan terima kasih atas kesempatannya. Kayaknya yang ini. Assalamualaikum Bu Lisa, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu. Wah, dengar-dengar nih ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu Bu Lisa? Betul Bu, ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Tapi sepertinya kita nggak menghabiskan waktu banyak ya Bu, mungkin cukup 15 menit atau 20 menit saja untuk kita ngobrol-ngobrol. Oh ya, apa nih yang mau Bu Lisa sampaikan? Begini Bu, terkait dengan rekan guru di sekolah saya Bu, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahannya Bu. Penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode konvensional, ceramah aja terus Bu. Padahal kan kita sama-sama mengetahui bersama ya Bu ya, perkembangan zaman semakin canggih. Nah, teknologi pembelajaran juga semakin hebat. Nah, tapi guru-guru di sekolah saya terkesan tidak mau melakukan perubahannya Bu. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang variatif seperti itu Bu. Oke, kalau saya garis bawahi ya, berarti permasalahan dari Bu Lisa ini adalah pembelajaran oleh rekan-rekan gurunya kurang variatif gitu ya Bu? Nah ya begitulah Bu, medianya atau model pembelajarannya masih yang model lama saja Bu, dengan catatan di papan tulis saja. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bu Lisa dapatkan, yang ingin Bu Lisa dapatkan dari percakapan kita ini? Dari percakapan ini Bu, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya Bu, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran Bu. Oke Bu Lisa, jadi yang Bu Lisa harapkan ini adalah adanya perubahan ya Bu? Ya. Kira-kira perubahan apa yang Bu Lisa ingin lihat atau ingin dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penggunaan metode pembelajaran Bu, terus penggunaan model media pembelajarannya juga kalau bisa lebih variatif, misalnya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang Bu, seperti Quizizz yang sekarang lagi marak-maraknya Bu digunakan. Juga sekedar membuat slide juga Bu, presentasi dengan PowerPoint atau Canva itu juga sudah lebih baik Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa media apapun. Nah, jadi saya supaya pembelajaran menjadi lebih variasi gitu Bu. Dari yang Bu Lisa sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran yang bervariasi itu bisa kita katakan adalah kondisi yang ideal ya Bu. Dan kondisi yang ideal itu adalah berada di level 10. Nah, kira-kira guru sekolah Bu Lisa sekarang berada di level berapa nih? Nah, sepertinya masih berada di level 5 lah Bu. Nah, itu dari kondisi sekarang. Karena di sekolah saya masih banyak guru-guru yang secara usianya lebih senior dan agak gaptek lah Bu. Nah, di situ sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi agak sulit rasanya Bu. Oke, jadi di level 5. Nah, dari kondisi sekarang ini, kira-kira ke level berapa nih bisa Ibu Lisa tingkatkan agar terlihat perubahan pembelajaran yang lebih variatif lagi di sekolah Bu Lisa?
mungkin bisa di tingkat level 7 ya Bu ya. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi masih agak sulit mengingat kebanyakan guru-gurunya sudah lebih senior secara usia ya Bu ya. Jadi mungkin untuk peningkatan dari level 5 ke level 7 mungkin itu sudah dilakukan secara perubahannya Bu. Dari level 5 ke level 7 ya Bu? Ya. Nah, kira-kira usaha apa nih yang bisa Ibu Lisa lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Nah, sebenarnya saya juga masih memikirkannya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring ya Bu, atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face Bu, namun secara bergantian gitu Bu. Oke, berarti untuk kegiatan mentoring, berarti Bu Lisa akan merencanakan kegiatan mentoring atau pendampingan. Nah, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Lisa terapkan yang bisa membuat teman-teman nyaman dengan kegiatan perubahan yang Bu Lisa lakukan? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah dulu Bu, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru Bu. Terus mencari narasumber yang berkompeten ya Bu. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih simpel dulu Bu untuk dilakukan yaitu mentoring. Oke, berarti dalam kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Lisa memerlukan support atau bantuan siapa ya? Saya mungkin minta bantuan teman guru yang lebih menguasai di bidang TIK ya Bu ya, atau guru yang pembelajarannya yang sudah menggunakan metode yang variatif. Kayaknya di sekolah saya adalah guru kelas 4 dan guru PJOK. Oke, berarti Bu Lisa ingin melakukan kegiatan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Bu? Ya. Dengan rekan-rekan kerjanya. Nah, kira-kira kapan Ibu Lisa mau realisasikan program mentoringnya? Nah, insya Allah secepatnya ya Bu, minggu depan kalau nggak ada halangan saya akan mencoba berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Menarik sekali ya Bu Lisa. Oh ya Bu Lisa, kira-kira dari pembicaraan kita hari ini apa yang kira-kira bisa Ibu Lisa dapatkan? Nah, dari pembicaraan kita hari ini Bu, saya mendapatkan gambaran bagaimana caranya untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara mengadakan kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan adanya beberapa teman guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran Bu. Alhamdulillah, berarti Bu Lisa sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih variatif di sekolahnya. Oke. Saya tunggu nanti kabarnya Bu Lisa. Setelah melakukan mentoring ini, saya ingin mendengar lagi cerita-cerita dari Bu Lisa tentang pelaksanaan kegiatannya. Mungkin hari ini kita cukupkan sampai sini ya Bu Lisa. Semoga rencana-rencana Bu Lisa untuk mengadakan mentoring berkolaborasi dengan teman-temannya bisa berjalan dengan baik. Nah, terima kasih banyak Bu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan terus kisah saya ya Bu ya. Dan mudah-mudahan apa nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya Bu. Sama-sama Bu Lisa, mungkin lain waktu kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja Bu Lisa. Siap Bu. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu Lisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Egi, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu. Oke Bu Egi, tadi sudah melaksanakan coaching ya dengan Bu Lisa ya. Nah, sebelum mengakhiri rangkaian kegiatan coaching untuk supervisi akademik kita ini, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih pada Bu Egi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapai yang Ibu inginkan? Pada kegiatan coaching kali ini, saya sudah melaksanakan alur cerita, yaitu menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kemampuan coaching saya untuk menceritakan dan menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi. Oke Bu Egi, menurut saya sebagai observer ini ya, proses coaching yang Bu Egi lakukan dengan Bu Lisa tadi sudah berjalan dengan baik dan proses alur ceritanya memang sudah terlihat. Bu Egi sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan kepada Bu Lisa sehingga Bu Lisa bisa menemukan solusi dari permasalahannya.
Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan saya yang terakhir nih buat Bu Egi, sebelum rangkaian kegiatan ini kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang masih saya ingin kembangkan adalah memahami alur tirta sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Nah, gitu ya Bu Egi ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.